Halo teman-teman buka buku, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Hari ini saya akan merangkum sebuah buku yang berjudul 99 Cara Gila Menjadi Kreatif ala Mark Zuckerberg yang ditulis oleh Budi Syafaat. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Seperti yang kita tahu, Mark Zuckerberg adalah chairman, founder, dan CEO Meta. Namanya dikenal sejak ia membuat situs jejaring sosial Facebook pada tahun 2004. Kisah Zuckerberg yang fenomenal dibuat ke dalam sebuah film yang berjudul The Social Network. Kesuksesan Mark Zuckerberg tidak lepas dari prinsip-prinsip hidup yang selama ini ia pegang. Apa saja prinsip-prinsip Mark Zuckerberg itu? Pertama, kritik di atas pujian. Sehebat apapun seorang pengusaha, ilmuwan, atau bahkan seniman, mereka takkan pernah terhindar dari kritik. Ada yang terbiasa dan menikmati hal itu, tetapi tak banyak pula yang malah menjadi lemah. Zuckerberg merasa beruntung lantaran dia selalu menikmati setiap kritik yang datang untuknya. Zuckerberg selalu menegaskan dirinya ogah ditakut-takuti oleh sebuah kritik. Bahkan menurutnya, kritik merupakan suatu keharusan ketika Anda sedang menapaki jalan untuk menjadi sang juara. Zuckerberg mengaku tak hanya menerima, tetapi juga telah berkali-kali memanfaatkan derasnya kritik yang mengalir untuknya. Entah berapa kali Zuckerberg menuai kritik atas segala sesuatu yang dia lakukan. Dari mulai cara berpakaian yang dianggap terlalu sederhana, hingga beberapa manuver Facebook yang dianggap merugikan beberapa pihak. Bahkan ketika ingin melakukan kegiatan kemanusiaan saja, Zuckerberg tetap dikritik. Beberapa tahun lalu, Facebook menggelar kampanye sumbangan untuk UNICEF dalam rangka membantu warga Afrika yang terjangkit wabah Ebola. Zuckerberg menggugah video di laman miliknya yang menjelaskan program Facebook untuk hal tersebut. Ada yang memandangnya secara positif, tapi tentu tidak sedikit orang bersikap skeptis. Salah satu pengguna Facebook yang berasal dari Spanyol mengatakan, Facebook memberi sarana sehingga semua orang bisa menyumbang. Tetapi berapa banyak yang disumbangkan oleh Facebook sendiri? Ini terlihat seperti usaha pemasaran bagi saya. Zuckerberg menjawab tanggapan itu. Zuckerberg mengatakan, saya pribadi menyumbang 25 juta dolar AS. Dan Facebook menyumbang jutaan dolar lagi untuk menyediakan prasarana internet di negara-negara terdampak. Kedua, biarkan orang meremehkan Anda. Saat pertama kali mendirikan Facebook, Zuckerberg dihina lantaran ide menciptakan jejaring sosial bukanlah hal yang baru. Dia dianggap ngeyel dan keras kepala. Lantaran kala itu sudah banyak jejaring-jejaring sosial yang cukup ternama, seperti MySpace dan Friendster. Tetapi Zuckerberg selalu percaya akan ide yang dia ingin jalankan. Ia selalu yakin pandangan-pandangan negatif terhadap kiprahnya akan selalu datang dalam situasi apapun. Dan memang benar, bahkan ketika Facebook mengalahkan MySpace dan Friendster, Zuckerberg tetap dihina lantaran ide bisnisnya itu belum menghasilkan pundi-pundi uang yang besar. Zuckerberg mampu membungkam kritik-kritik itu. Ketika Facebook IPO dan dia menjadi CEO, kritik itu pun tetap saja ada. Kali ini dia masih dianggap terlalu muda untuk memimpin sebuah perusahaan besar. Zuckerberg selalu ingin berada di sebuah lingkungan yang orang-orangnya selalu meremehkan sebuah gagasan. Dia mengaku lingkungan tersebut telah menumbuhkan motivasi besar untuk membuktikan sesuatu yang besar pula. Ketiga, pentingnya eksklusivitas. Ketika pertama kali diluncurkan, Facebook hanya dapat diakses oleh anak-anak Ivy League. Itu memang strategi terselubung Zuckerberg yang ingin menambah rasa penasaran orang-orang di luar kampus Harvard. Ternyata cara itu cukup berhasil. Ketika orang dari luar kampus Harvard memiliki Facebook, mereka tak hanya sekedar mencoba, tetapi mulai menjadikan jejaring sosial itu sebagai cara berkomunikasi yang baru bersama semua orang. Di mata Zuckerberg, eksklusivitas adalah hal yang penting dan banyak mendatangkan manfaat. Bagi seseorang yang hendak membangun sebuah bisnis, maka eksklusivitas adalah hal yang wajib. Zuckerberg membuktikan sendiri hal itu ketika dia mulai merintis Facebook. Keempat, nikmati persaingan. Jangan terintimidasi. Persaingan adalah hal yang lumrah di setiap bidang kerja ataupun bisnis. Intimidasi dari para pesaing juga akan menjadi hal yang tak terelakkan dalam perjalanan seseorang menuju tangga kesuksesan. Pilihannya hanya dua,
Persaingan akan membuat Anda menjadi seorang pemenang atau membuat Anda menyerah. Zuckerberg menyebutkan 2 hal penting yang dia yakini menjadi faktor penentu di balik keberhasilannya menjadi seorang miliarder. 2 hal itu adalah nikmati persaingan dan jangan terintimidasi pesaing. Zuckerberg pun mengaku selalu larut dalam sebuah persaingan hebat. Bahkan semua itu dimulai ketika dia sedang merintis Facebook. Zuckerberg dipaksa memutar otak agar jejaring sosial miliknya bisa mengalahkan Friendster dan MySpace. Artinya, persaingan bukan untuk dihindari, tetapi dihadapi. Kita harus menyikapi persaingan dengan benar. Tentu saja dengan mempelajari beberapa hal mengenai keunggulan hingga kelemahan kompetitor. Kelima, kesalahan itu penting. Tak diragukan lagi, selama ini Facebook dikenal sebagai salah satu perusahaan yang tak pernah takut salah. Hal itu adalah wajar lantaran karakter sang pendiri, Mark Zuckerberg, yang juga merupakan sosok penggila kesalahan. New York Times pernah mengupas secara khusus tentang karakter Zuckerberg dalam membangun kerajaan bisnisnya. Dalam perjalanan menuju tangga kesuksesan, Zuckerberg adalah seorang pribadi yang hobi melakukan kesalahan. Dari kesalahan-kesalahan itulah, pada akhirnya dia mendapatkan banyak pelajaran penting. Menurut Zuckerberg, kunci sukses yang selama ini dia terapkan adalah membuat kesalahan sebanyak-banyaknya dan belajar dari seluruh kesalahan tersebut. Dengan begitu, kita bisa membuat perubahan penting bagi diri kita sendiri dan bahkan untuk dunia. Kesalahan-kesalahan Zuckerberg tidak bisa diukur secara pasti. Zuckerberg mengatakan, sekalipun kita berbuat kesalahan, pada akhirnya nanti kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kesalahan seperti itulah yang akan membangun karakter seseorang. Keenam, menjaga fokus ketika menemukan gagasan terbaik. Zuckerberg memang sempat ingin mencoba berbagai bidang bisnis ketika dia masih sangat muda. Tetapi saat Facebook berubah menjadi perusahaan raksasa, dia sadar yang diperlukan hanyalah satu, yaitu fokus. Suatu hari, Zuckerberg pernah berkata kepada para karyawannya tentang rencana masa depan. Dia mengaku tak ada satupun rencana itu yang keluar dari jalur bisnis media sosial. Zuckerberg menilai sebuah perusahaan seperti Facebook tidak bisa dilakukan dengan ketertarikan yang bercabang. Dengan begitu, pernyataannya tersebut meredamkan rumor mengenai dirinya yang akan mengembangkan usaha di bidang mobil ataupun tenaga surya. Padahal sebelumnya, Apple yang telah menciptakan ponsel, pemutar musik, dan komputer bahkan dikabarkan akan menciptakan mobil listrik. Google yang kini memiliki produk berupa mobil tanpa kemudi juga berinvestasi di tenaga surya dan menciptakan pil yang dapat mendeteksi kanker. Zuckerberg ingin Facebook tidak seperti 2 perusahaan raksasa itu. Dia ingin perusahaannya benar-benar berbuat banyak di satu bidang untuk berjuta kepentingan di bidang-bidang lainnya. Zuckerberg mengatakan tujuan Facebook untuk menghubungkan orang-orang di seluruh dunia dengan sangat luas. Hal itu termasuk memungkinkan seseorang untuk berbagi foto dan video mereka sendiri serta mengirim pesan satu sama lain dan memberikan bisnis platform. Zuckerberg tidak mudah tergoda dengan bidang-bidang yang lain. Dia merasa sudah berjalan di atas mimpi-mimpinya yang sejak lama ia perjuangkan. Zuckerberg tidak mau mengambil resiko besar yang bisa saja berdampak pada runtuhnya Facebook. Ketujuh, memahami skala prioritas. Skala prioritas menjadi hal yang wajib bagi para pebisnis. Tak hanya untuk dicari dan ditemukan, tetapi prioritas haruslah benar-benar dijalankan. Mark Zuckerberg bahkan memandang skala prioritas sebagai sebuah panduan bertahap untuk terus menjadikan Facebook sebagai pilihan nomor 1 di mata pasar dunia. Sudah sejak awal, Zuckerberg menunjukkan diri sebagai pribadi yang melakukan semuanya dengan penuh perhitungan, bertahap, serta tak serabutan. Ketika Facebook sudah berkembang pun, dia tetap menempatkan prioritas-prioritas penting yang satu persatu dia jalankan dan tuntaskan. Biasanya, Mark Zuckerberg menetapkannya dalam jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, inovasi apa yang lahir pada 3 tahun mendatang, produk unggulan apa di 5 tahun mendatang, atau berada di mana Facebook pada 10 tahun mendatang. Menurutnya, skala prioritas itu juga harus benar-benar relevan dengan kondisi perusahaan terkini, baik itu dari sisi popularitas ataupun pendapatan. Zuckerberg mengatakan, kita harus menjadi pribadi yang smart. Pribadi yang smart akan membantu Anda dalam menyelesaikan berbagai prioritas bisnis. Smart di sini merupakan singkatan dari 5 istilah yang selama ini dipegang oleh para pebisnis. SMART adalah singkatan dari specific, measurable, attainable, relevant, and timely. 8.
Biasakan diri dengan problem-problem yang sulit. Dari mulai persoalan privasi pengguna, tuntutan dari para investor, hingga perkara pembagian saham, merupakan beberapa problem yang harus dihadapi Zuckerberg sebagai pemimpin Facebook. Berkali-kali, dia mengaku tak pernah merasa terbebani dengan persoalan-persoalan tersebut. Zuckerberg justru menikmatinya. Di mata Zuckerberg, masalah adalah tantangan. Ketika mulai mendirikan Facebook, Zuckerberg terkendala masalah keterbatasan dana dan infrastruktur. Dia pada akhirnya mampu melewatinya dengan sangat baik. Ketika Facebook sudah menjadi sebuah perusahaan besar, tetap saja ada kendala yang selalu datang. Dari mulai komplain para pengguna hingga rasa lapar para pemilik modal yang menginginkan Facebook meraup untung lebih banyak lagi. Karena Zuckerberg memandang problem sebagai tantangan, maka dia tidak pernah merasa tertekan. Tantangan itu di mata Zuckerberg ada yang harus benar-benar dituntaskan, ada pula yang bisa ditunda atau dilupakan. Terkait pendapatan Facebook yang ditargetkan pada investor, Mark Zuckerberg pernah memberikan jawaban simpel. Mark Zuckerberg mengatakan, "We don't build service to make money. We make money to build better service." Pernyataannya itu memang sesuai dengan misi awal berdirinya Facebook, yakni ingin menghubungkan seluruh manusia di berbagai belahan dunia. Bukan semata-mata untuk meraih miliaran dolar melalui aplikasi-aplikasi yang diluncurkan. Masalah pelik yang kerap dihadapi Mark Zuckerberg telah membuat Facebook sebagai perusahaan yang juga berorientasi kepada masalah besar di dunia teknologi internet. Zuckerberg menyebut perusahaannya fokus menuntaskan berbagai problem. Salah satunya memberikan fasilitas internet kepada miliaran orang yang selama ini kesulitan mendapatkannya. 9. Selalu ambisius. Tak diragukan lagi, Zuckerberg adalah sosok yang ambisius. Tetapi karena hal itulah dia tetap berada pada level tertinggi sebagai seorang pebisnis sekaligus seniman di dunia teknologi internet. Bahkan pendiri Microsoft, Bill Gates mengatakan, Mark Zuckerberg adalah orang yang berani dan ambisius. Mark Zuckerberg jarang mengumbar ambisinya melalui kata-kata, melainkan beberapa keputusan yang mencengangkan banyak pihak. Salah satunya ketika mengakuisisi WhatsApp dengan nilai yang fantastis. Ketika itu, Facebook mengakuisisi WhatsApp dengan nilai mencapai 19 miliar US dollar. Menurut analis, jumlah tersebut merupakan yang terbesar sepanjang sejarah dunia teknologi. Zuckerberg pun santai-santai saja ketika banyak pihak tercengang dengan keputusannya itu. Bahkan dia menyebut nilai yang dikeluarkan Facebook untuk mengakuisisi WhatsApp berada di batas kewajaran. Zuckerberg memang memandang WhatsApp sebagai layanan pesan paling populer dan menjanjikan saat ini. Rencana ambisius seorang Zuckerberg yang lain adalah menggunakan teknologi drone, satelit, dan laser demi memperkuat jaringan Facebook ke seluruh penjuru dunia. Rencana itu diberi kode internet.org yang akan dijalankan oleh para ahli di bidang komunikasi. Zuckerberg mengatakan, tujuan kami dengan internet.org adalah menyediakan akses luas bagi layanan internet dasar bagi seluruh penduduk di dunia. Kami telah melakukan perkembangan bagus sejauh ini. Selama beberapa tahun lalu, proyek kami di Filipina dan Paraguay berhasil meningkatkan angka pengguna internet hingga 2 kali lipat, menambahkan 3 juta pengguna baru di internet. 10. Melangkahlah cepat dan buat kekacauan. Kekacauan itu kerap berujung kegagalan. Pemimpin perusahaan mana yang senang melihat para karyawannya berbuat kacau? Ternyata ada satu dan mungkin satu-satunya. Dialah Mark Zuckerberg. Selama bertahun-tahun, kalimat melangkahlah cepat dan buat kekacauan telah menjadi mantra di perusahaan jejaring sosial terbesar di dunia itu. Tentu saja, kekacauan yang dimaksud ada batasan dan kategorinya. Zuckerberg akan sangat marah ketika karyawannya mengacaukan sebuah rencana yang sudah terbangun rapi. Tetapi, dia akan lebih tidak senang ketika melihat seorang karyawan hanya diam saja tanpa melakukan sebuah aktivitas kreatif. Pengertian sederhana tentang kekacauan dalam konteks ini adalah eksperimen-eksperimen yang dilakukan dengan cepat tanpa lebih dulu melihat dampaknya. Zuckerberg mengatakan, bergerak cepat dan gagal dengan cepat. Kalau Anda tidak mengacaukan sesuatu, berarti Anda tidak bergerak cukup cepat. Selalu sarankan karyawan Anda untuk berani mencoba hal yang baru dan jangan marah kalau mereka melakukan kesalahan yang kreatif. Karena siapa tahu di antara hal-hal gila yang mereka lakukan, salah satunya bisa menjadi penentu arah perusahaan. Memang, kecepatan itu berujung pada banyaknya kesalahan. Dan Mark Zuckerberg mengaku sangat mengharapkan kesalahan itu diketahui dengan cepat pula. Ketika sudah bisa dipahami secara detail, Mark Zuckerberg akan langsung turun tangan dan melakukan langkah-langkah penyempurnaan.
Ketika Facebook mulai mendapatkan banyak keuntungan dari sisi finansial, tentu Mark Zuckerberg mulai berpikir untuk mengubah mantra perusahaan. Ia sadar mantra melangkahlah cepat dan buat kekacauan hanya cocok berlaku untuk sebuah perusahaan baru yang hendak melangkah ke arah lebih baik. Kini, dengan kondisi Facebook yang begitu sehat dari sisi finansial, mantra pun berubah menjadi bergerak cepat dengan infrastruktur yang stabil. Sekarang, semuanya berorientasi kepada sebuah operasi proyek yang melahirkan produk-produk bagus, bukan lagi kesalahan kreatif yang ditoleransi. Itulah 10 prinsip hidup Mark Zuckerberg yang membuat dirinya sukses seperti sekarang. Semoga kita semua bisa menjalankan prinsip-prinsip itu sesuai porsinya.